Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafar Fakih Hussein, NIM 61014222235. Saya di sini akan mempresentasikan atau membahas tentang motivasi belajar, yaitu dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya untuk topik pembahasan materi yang dibahas pada presentasi ini antara lain yaitu yang pertama pengertian motivasi itu sendiri, kemudian contoh, kemudian dampak dari motivasi, dan faktor pendorong beserta simpulan. Yang pertama motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan mereka. Motivasi memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan, menjaga tekad, dan mempertahankan upaya dalam mencapai tujuan. Dengan motivasi yang kuat, seseorang cenderung lebih fokus, gigih, dan berkomitmen dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, memahami dan mengelola motivasi adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kemudian, pengertian motivasi intrinsik itu sendiri. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam individu, bukan dari faktor eksternal atau dari luar, seperti imbalan atau tekanan. Ini adalah jenis motivasi yang timbul dari kepuasan pribadi, minat, dan nilai-nilai individu. Contoh motivasi intrinsik diantaranya yang pertama yaitu senangnya seseorang dalam mengajar, hobi atau kegiatan yang mereka nikmati tanpa memikirkan penghargaan finansial. Yang kedua yaitu kepuasan seseorang siswa yang merasa bangga saat memecahkan masalah seperti matematika yang rumit hanya karena kesenangan dalam menyelesaikannya. Kemudian dampak positif dari motivasi intrinsik. Yang pertama yaitu kualitas kerja menjadi lebih baik karena individu bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Di mana kalau di dalam pembelajaran kualitas eh, kualitas diri siswa itu menjadi lebih baik karena siswa belajar dengan penuh semangat. Yang kedua yaitu peningkatan kreativitas dan inovasi. Karena siswa merasa bebas untuk mengeksplorasi ide mereka sendiri, mereka bisa berkreasi sesuai ide-ide yang mereka pikirkan. Yang ketiga yaitu tingkat tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam melakukan tugas-tugas atau kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan mental siswa itu sendiri. Yang keempat yaitu perseveransi yang tinggi dalam mencapai tujuan karena motivasi datang dari dalam diri bukan tekanan eksternal. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari faktor-faktor eksternal atau imbalan luar seperti hadiah, pengakuan, tekanan sosial, atau hukuman. Ini adalah jenis motivasi di mana individu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau takut dengan hukuman, bukan karena kesenangan. Contoh motivasi ini yaitu seseorang yang bekerja lembur hanya karena mereka dijanjikan bonus tambahan. Itu kalau di dalam dunia pekerjaan. Kalau di ranah pembelajaran sekolah, mungkin karena takut dihukum
tidak mengerjakan tugas atau takut lari atau nilainya jelek dan lain-lain. Yang kedua yaitu seorang siswa belajar untuk menghindari hukuman seperti yang tadi untuk mendapat nilai tinggi demi pujian orang tua atau guru. Selanjutnya yaitu dampak positif dari motivasi ekstrinsik. Yang pertama dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, individu mungkin eh, dapat termotivasi yang awalnya kurang berminat dalam mengerjakan tugas karena ada hukuman tersebut bisa termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dampak negatif motivasi. Yang pertama dampak negatif motivasi intrinsik yaitu jika terlalu banyak tekanan atau aturan yang mengarahkan motivasi intrinsik dapat merusaknya. Misal, ketika seseorang merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang pada awalnya mereka lakukan dengan sukarela, motivasi intrinsik mereka bisa menurun. Di sisi lain, dampak negatif motivasi ekstrinsik sendiri jika motivasi ekstrinsik menjadi satu-satunya alasan seseorang melakukan sesuatu, maka ketika hadiah atau tekanan dari seseorang tersebut hilang, maka motivasi eksternal bisa menurun. Selain itu, terlalu banyak tekanan dapat menyebabkan stres dan kehilangan kepuasan motivasi dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, faktor pendorong motivasi. Faktor yang pertama yaitu internal dari dalam diri. Faktornya yaitu satu tujuan pribadi. Contohnya ketika memiliki tujuan yang jelas, seperti jika siswa mendapat nilai yang baik, itu bisa memotivasi dirinya untuk mencapai tujuan yang jelas. Kemudian kepercayaan diri. Semakin siswa tersebut percaya diri, eh, maka bisa membangkitkan motivasi atau bakat-bakat yang terbenam dalam dirinya. Kemudian minat dan kepuasan pribadi. Melakukan sesuatu yang sesuai minat dapat memberikan kepuasan pribadi dan dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, faktor eksternal. Penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan atau insentif dapat meningkatkan motivasi jika diberikan pada pada waktu yang tepat. Misal, pada siswa kita dapat memberikan pengakuan jika sehabis mengerjakan soal-soal itu dapat meningkatkan motivasi untuk kedepannya. Yang kedua itu dukungan sosial seperti teman, keluarga, atau rekan kerja dapat memotivasi. Yang ketiga yaitu tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah dari luar, yakni bisa karena soal-soalnya sulit atau bersaing dengan teman untuk hal yang baik dan lain-lain. Itu dapat meningkatkan motivasi diri. Yang keempat yaitu lingkungan kerja atau bagi siswa itu lingkungan sekolah. Lingkungan yang mendukung dapat mempengaruhi motivasi para siswa.
Dari pembahasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa motivasi merupakan kekuatan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan mereka. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi atau dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik merupakan dorongan atau motivasi dari luar, misalnya lingkungan dan lain-lain. Motivasi intrinsik, motivasi intrinsik muncul dari kepuasan pribadi dan ekstrinsik dari hadiah atau tekanan. Namun, adapun faktor-faktor pendorong motivasi meliputi tujuan pribadi, kepercayaan diri, minat, penghargaan, dukungan sosial, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sedikit motivasi dari saya, jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena diri sendiri ada kelebihan tersendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.